Wanita berjubah putih berbisik, "Kamu tidak bisa keluar sebelum pedang keempat terbentuk." Dia melambaikan tangannya dan pedang kilat segera runtuh. Pria tua itu mundur dan hanya menciptakan 200 pedang kali ini. Dia menyerang ke arahnya dengan lebih banyak kegembiraan di matanya daripada sebelumnya. Saat ini, gelombang pedang terakhir tiba. Raungan gemuruh keluar dari koleksi pedang dan naga keempat terbentuk. Mata wanita berjubah putih itu tenang saat dia menggerakkan tangannya. Keempat naga emas melilitnya. Dia menunjuk satu dengan jarinya, dan itu segera runtuh, mengungkapkan pedang surgawi yang sederhana. Titik ini dengan jarinya menyebabkan aura kematian menyebar ke wajahnya. Hampir 2000 tahun energi langit hampir semuanya habis. Jika bukan karena fakta bahwa dia membutuhkan sejumlah besar energi celestial untuk mentransfer jiwa Zoe, dia bisa membunuh orang tua itu dengan satu jari. Pedang surgawi hujan kedua, roh pedang, muncul. Pedang langit melepaskan cahaya keemasan, lalu bola emas keluar dari bilahnya. Aura kematian pada wanita itu semakin menyebar. Dia dengan cepat meraih bola emas dan melemparkannya ke arah naga yang memiliki masa ungu di dahinya. Setelah kehilangan bola emas, pedang surgawi kehilangan kemilau dan jatuh dari langit. Ketika pedang itu jatuh, semua mata kultivator di sekitarnya fokus padanya. Pria tua itu maju lagi. Kali ini dia membentuk segel dan 10 pedang muncul di depannya. Dia meraung dan dengan cepat menyerbu ke depan. Tepat pada saat ini, seseorang tiba-tiba keluar dari kerumunan. Orang ini adalah pria parubaya yang telah bertarung dengan Wang Lin dan Chi Hu. Saat dia menerjang, 3 kristal berwarna darah muncul di sekitarnya. Di bawah kendalinya, mereka menyerang orang tua itu. Pria tua itu memandang ke arah orang itu dan melambaikan tangannya padanya tanpa sepatah kata pun. Pria parubaya itu berteriak, "Kristal darah niat membunuh." Meledak. Kristal darah meledak dengan 3 ledakan keras dan di tengah ledakan muncul pusaran hitam. Sebuah tangan raksasa menyembul keluar dari pusaran dan meraih ke arah orang tua itu. Kristal darah meledak dengan 3 ledakan keras dan di tengah ledakan muncul pusaran hitam. Sebuah tangan raksasa menyembul keluar dari pusaran dan meraih ke arah orang tua itu. Wajah lelaki tua itu berubah ketika dia melihat tangan itu. Dia berteriak, "Tian Yunzi, jika Anda membuat saya tidak mengambil pedang surgawi, 2 sekte kami akan memiliki pertumpahan darah selama 1000 tahun ketika saya kembali." Tepat setelah mengatakan itu, dia menghindar ke samping dan dengan cepat menyerbu wanita berjubah putih. Tangan itu dengan cepat mengejarnya. Suara yang sangat kuno datang dari pusaran. "Ling Tianhou, pedang surgawi milik mereka yang ditakdirkan untuk memilikinya. Jika Anda bisa memilikinya, maka Anda ditakdirkan." Tian Yunzi. Tubuh Wang Lin bergetar. Dia menatap pusaran dengan cahaya misterius di matanya dan diam-diam merenung. Wajah lelaki tua itu suram. Dia bergerak secepat kilat dan dalam sekejap mata muncul di depan wanita berjubah putih. Dia dengan cepat mengulurkan tangan ke arah pedang langit sederhana yang terbentuk. Namun tepat saat dia hendak meraih pedang, orang lain menyerbu keluar dari kerumunan bahkan lebih cepat dari yang terakhir. Dia meraih pedang surgawi sebelum orang tua itu bisa dan dengan cepat melarikan diri. "Ling Tianhou, aku, Tian Mozi, tidak serakah. Dari 4 pedang surgawi, aku hanya akan mengambil 1 selamat tinggal." Orang ini adalah sarjana parubaya itu. Dia tiba di depan orang tua itu dan bersembunyi di dalam kerumunan. Ketika dia bertindak, dia bisa mencuri pedang surgawi dalam 1 gerakan. "Tian Mozi, Anda berani mencuri dari saya? Tunggu saja. Planetmu, Tianmo, akan musnah oleh sekte Dalo Swordku. Ling Tian, akan sulit untuk menghindari pertengkaran antara kami berdua. Saya bersedia bertarung kapan saja." Kultivator parubaya itu menertawakan ancaman lelaki tua itu. Dia bergerak lebih cepat ketika dia mencapai kehampaan. Tiba-tiba, pusaran hitam muncul dan dia masuk ke dalamnya. Pusaran ini mengarah ke planetnya. Kecepatan seperti itu, dia bahkan lebih cepat daripada kompas bintangku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Yang bisa dilihatnya hanyalah bayangan. Wanita berjubah putih itu bahkan tidak berkedip. Dia menunjuk naga emas lain. Naga itu mengaum dan berubah menjadi pedang melengkung. Mata orang tua itu menyala dan dia mengulurkan tangan untuk pedang, tetapi tangan Tian Yunzi bahkan lebih dekat. Mata wanita berjubah putih itu menjadi dingin ketika dia menunjuk pria tua itu. Pria tua itu berteriak dan pakaian di dadanya terkoyak ketika sidik jari hitam muncul di dadanya. Pria tua itu batuk darah, tetapi tangannya tidak melambat saat meraih pedang surgawi. Aura kematian telah mencapai puncaknya. Matanya dipenuhi dengan kesedihan ketika dia berbisik, "Jika kamu menginginkan pedang ini, kamu dapat memilikinya, tetapi roh pedang itu milikku." Saat pria tua itu meraih pedang, bola emas muncul dan terbang ke arah wanita itu. Dia melemparkannya ke dahi naga emas. "Pedang ini milikku." Pria tua itu tertawa sambil menahan rasa sakit di dadanya. Dia memegang pedang dan dengan cepat mundur.
Tangan di belakangnya berhenti dan menghindar ke samping. Itu tidak lagi mengejarnya. Sebaliknya, itu meraih pria parubaya yang bertarung dengan Wang Wen dan Shihu dan menariknya kembali ke pusaran. Pria dan tangan itu dengan cepat menghilang. Saat dia menghilang, suara kuno Tianyunzi muncul. Ling Tianhou, kamu dapat pedang surgawi adalah kehendak langit, jadi aku tidak akan menghentikanmu. Tapi ketahui batasmu. Pria tua itu tertawa. Pandangannya tertuju pada wanita berjubah putih yang dengan muram ia katakan, seranganmu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sidik jari surgawi ini bahkan tidak bisa membunuhku. Melihat bahwa Anda adalah seorang celestial, saya tidak akan membunuh Anda. Tetapi untuk dua pedang terakhir, Anda tidak dapat mengambil roh pedang mereka. Setelah pedang surgawi kehilangan roh pedangnya, meskipun itu masih merupakan pedang yang tak terhentikan, ia tidak akan memiliki mantra lagi. Itu juga membutuhkan semangat roh baru. Kesedihan di mata wanita berjubah putih itu meningkat. Dia menghela nafas sambil menunjuk ke salah satu naga emas. Naga emas runtuh, berubah menjadi pedang besar yang hanya mengambang di sana. Pria tua itu mendengus sementara tangan kirinya meraih ke arah pedang. Wanita berjubah putih itu menghela nafas dan menunjuk alisnya. Energi spiritual celestial terakhir di tubuhnya digunakan untuk membuat perisai di sekitarnya untuk memaksa lelaki tua itu pergi. Pria tua itu mengeluarkan raungan marah dan dengan ganas mengayunkan pedang surgawi di tangannya ke perisai. Perisai itu bergetar tetapi tidak hancur. Bagaimana orang tua itu mau membiarkan ini terjadi? Dia dengan liar mengayunkan pedang surgawi dan bahkan menggunakan mantra pada perisai. Setelah menggunakan sedikit energi spiritual celestial terakhir, wanita berjubah putih itu mulai perlahan menutup matanya dan aura kematian mengelilinginya. Zoe, aku bukan jiwa sebenarnya dari Raja Surgawi. Seorang Raja Celestial tidak memiliki emosi. Saya adalah jiwa yang hancur yang entah bagaimana terbentuk. Saya melihat Anda melindungi saya selama 2000 tahun, dan ketika Anda menyulut jiwa asal Anda, saya tahu saya terbentuk dari obsesi Anda. Terima kasih. Jika ada kehidupan lain, kuharap aku bukan orang yang hancur, dan kau masih berada di sisiku. Teriakan sedih datang dari masa ungu di dahi naga emas terakhir. Ting Er, tubuh wanita berjubah putih itu mulai berjatuhan. Dia berjuang untuk menunjuk pada pedang terakhir. Bola emas melayang keluar dari pedang dan menyatu dengan naga emas terakhir. Setelah menyelesaikan semua ini, dia tersenyum bahagia untuk pertama kalinya. Itu sangat indah. Terima kasih surga, terima kasih bumi, terima kasih takdir karena membiarkan kita bertemu. Mantra celestial tidak dapat menyembunyikan obsesi ribuan tahun Anda. Ribuan tahun perlindungan memungkinkan keajaiban ini terjadi. Obsesi Anda mengguncang langit, emosi Anda mengguncang bumi. Bagi saya, Anda menyerahkan hidup Anda. Untukmu, aku juga rela menyerahkan hidupku. Anda dan saya akan bertemu di kehidupan kita selanjutnya. Ketika kita bertemu lagi, jangan lupakan hidup ini. Tidak, raungan menyedihkan datang dari masa ungu pada naga emas terakhir. Sinar energi pedang ungu keluar dari naga dan mengambil bentuk Zoe. 4 bola emas bergabung bersama di dahi Zoe. Ketika mereka benar-benar bergabung, pedang ilusi muncul di dahinya, dan seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan. Namun, cahaya keemasan ini tidak menimbulkan perasaan lembut, tetapi rasa sedih yang mendalam. Saat Zoe menyerbu, naga emas runtuh, mengungkapkan pedang pendek yang akan digunakan oleh wanita. Itu melayang di samping pedang besar. Pedang besar dan pedang kecil ini seperti sepasang. Wanita berjubah putih menutup matanya dan tubuhnya jatuh. Dengan kematiannya, perisai itu menghilang. Mengapa? Kenapa kamu harus seperti ini? Jika saya seharusnya mati, maka saya akan mati. Mengapa Anda harus melakukan semua ini untuk saya? Anda mati, saya hidup, Anda hidup, saya mati. Mungkinkah nasib kita selalu seperti ini? Tidak. Zoe ingin memeluknya, tetapi ketika dia menyentuhnya, tubuhnya menjadi transparan dan menembusnya. Kesedihan di matanya bisa menggerakkan langit. Itu bisa menggerakkan bumi. Mayat wanita melewati tubuhnya dan jatuh. Dengan perisai hilang, 2 pedang surgawi tampaknya mengikuti semacam daya tarik dan jatuh dengan mayat wanita. Melihat mayat wanita yang jatuh, kesedihan di matanya menjadi lebih kuat. Ting Er, aku bukan Ting Er. Namun, nama Ting Er saya sangat menyukainya. Saya hanya jiwa yang hancur lahir dari obsesi Anda. Pria tua itu mengeluarkan raungan marah saat dia menyerang 2 pedang surgawi di samping mayat wanita. Pada saat yang sama, pandangannya menyapu melewati Zoe dengan beberapa ketakutan di matanya. Wang Lin melihat semua ini dari kejauhan.
Sedikit kesedihan muncul di hatinya.